Kita akan pantau bagaimana pelaksanaan program makan bergizi gratis di SLB Negeri 5 Jakarta bersama dengan jurnalis Kompas TV Audrey Zevanya dan di SDN 74 Kota Gorontalo bersama jurnalis Kompas TV Hence Tumilaar. Yang pertama kita ke Jakarta terlebih dahulu. Selamat pagi Zevanya. Zevanya, di pagi hari ini bagaimana pelaksanaan program makan bergizi gratis di SLB Negeri 3 Jakarta? Apakah ada yang berbeda hari ini dalam pelaksanaan makan bergizi gratis di sana, Zevanya? Selamat pagi Adisti dan juga saudara. Untuk di SLB Negeri 5 Slipi Jakarta Barat sendiri, ini tadi makanan sudah tiba sekitar pukul 7 sampai dengan 8 pagi. Karena memang kalau di SLB Negeri 5 Slipi Jakarta Barat ini tidak hanya anak SD yang akan menerima program makan bergizi gratis, tapi juga ada anak SDLB, kemudian SMPLB hingga SMALB. Nah, total ini ada sebanyak 197 anak di SD sampai dengan SMA yang ada di SLB Negeri 5 ini. Dan kalau untuk adakah menu yang berbeda, kalau menu ini semua tentu sama, 4 sehat 5 sempurna tentunya. Tapi memang untuk susu ini ada beberapa siswa SLB di SLB Negeri 5 ini yang hanya boleh mengkonsumsi susu putih atau susu yang tidak berasa. Jadi untuk susu rasa coklat, stroberi ini tidak boleh, jadi hanya susu putih. Namun untuk beberapa teman siswa SLB lainnya ini boleh untuk mengkonsumsi susu rasa apa saja. Nah, kalau kita berbicara tentang bagaimana pendistribusian pembagian porsi makanan di SLB Negeri 5 sendiri, ini pembagiannya terbagi ke dalam 3 gelombang, yakni yang pertama untuk siswa SD kelas 1 sampai 3 ini akan dibagi makanan pada pukul setengah 7 sampai dengan pukul 7 pagi. Kemudian untuk siswa kelas 4 sampai dengan 6 SD ini pukul 8 sampai 9 pagi akan dibagikan makanannya. Nanti makanan yang sudah tiba ini akan dibagikan oleh para guru piket ke kelasnya masing-masing, dan pada pukul setengah 9 pagi pada istirahat pertama semua teman-teman siswa SD di SLB Negeri 5 Slipi Jakarta Barat ini akan sama-sama makan makanan bergizi gratis. Kemudian di gelombang ketiga ini pukul setengah 10 pagi ini adalah waktunya makan untuk teman-teman siswa SMP LB sampai dengan SMA LB. Dan nanti selesai makan begitu, teman-teman ini bukan guru piketnya yang mengambil ke dalam kelas masing-masing untuk membereskan makanan, tapi para siswa di SLB Negeri 5 Slipi Jakarta Barat ini secara mandiri mereka akan merapihkan kembali makanannya yang sudah selesai, dibawa kembali ke meja piket untuk dibersihkan. Lalu terkait dengan bagaimana tanggapan dari para orang tua, siswa, tentu mereka sangat senang dengan adanya program makan bergizi gratis ini, terutama para orang tua ini merasa sangat terbantu, karena kalau tadi pernyataan dari Kepala Sekolah SLB Negeri 5 Slipi Jakarta Barat sendiri, Ibu Hani mengatakan untuk banyaknya kalangan kategori ekonomi menengah ke bawah ini merasa sangat terbantu dalam menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya, apalagi kalau para guru ini sering memperhatikan para siswa ini suka membawa bekal yang kurang sehat, seperti misalnya hanya nasi dengan nugget, nasi dengan sosis, tapi kali ini para siswa di SLB ini menjadi makan makanan yang sehat, ada sayurnya, ada buahnya, dan ada susu. Memang sangat baik dan antusias begitu, tapi tentunya memang ada beberapa catatan juga yang disampaikan dari pihak sekolah terkait dengan evaluasi, seperti misalnya sempat ada anak yang komplain begitu terkait dengan rasa, ada beberapa anak yang merasa tidak ada rasanya begitu hambar. Tapi ini segera disampaikan oleh pihak sekolah dan segera menerima respon yang cepat dari Badan Gizi Nasional, dan di kemudian hari anak-anak ini merespon bahwa makanannya ini sudah terasa enak kembali. Demikian yang bisa kami sampaikan Adisti, dan kita akan pantau bagaimana hari-hari selanjutnya terkait dengan program makan bergizi gratis ini. Adisti. Oke, tadi Anda menyebutkan ada beberapa catatan yang kemudian harus menjadi perhatian juga untuk dapur makan bergizi gratis, khususnya untuk pemberian terhadap siswa-siswa berkebutuhan khusus di sana, seperti salah satunya adalah susu yang diberikan ini harus susu putih, tidak berperasa, begitu. Kemudian juga soal rasa juga ini juga menjadi catatan. Dari Jakarta kita bergeser ke Gorontalo, ada jurnalis Kompas TV Hence Tumilaar di SDN 74 Kota Gorontalo. Selamat pagi Hence. Hence, jadi jam berapa makanan ini sudah didistribusikan ke sekolah, dan ini merupakan hari ketiga. Evaluasi dari pelaksanaan program makan bergizi gratis ini seperti apa catatannya?
Baik Edisti dan juga saudara, saat ini memang anak-anak di sekolah dasar negeri 74 Kota Gorontalo baru saja selesai makan bergizi gratis yang didistribusi pada pukul 8 oleh bagian dapur. Dan memang kelas 1 dan kelas 2 ini sengaja didistribusi lebih awal mengingat anak-anak ini masih berusia masih muda, masih terlalu dini untuk menahan lapar, sehingga pertimbangan dari penyelenggara untuk melakukan distribusi lebih awal. Dan untuk pendistribusian makanan bergizi gratis di Gorontalo ini dibagi 2 tahap. Ada yang dilakukan pada pukul 8 pagi seperti yang barusan sementara dilakukan di SD 74 Kota Gorontalo, dan kemudian di sekitar pukul 10 untuk kelas 3 sampai kelas 6 dan SMA sederajat. Secara umum distribusi makan bergizi gratis di Kota Gorontalo itu dibagi 2, dari pukul 8 untuk anak PAUD dan kelas 1, kelas 2 SD, dan jam 10 sampai jam setengah 11 itu dibagi untuk kelas 3 dan hingga SMA sederajat. Dan secara umum ada 14 sekolah yang ada di Kota Gorontalo yang menjadi penerima pertama sejak di launching pada Senin tanggal 6 Januari kemarin. Dan dengan total siswa yang penerima dari 14 sekolah yang ada di Kota Gorontalo itu berjumlah 2.882 atau hampir 3.000 siswa. Dan untuk sementara di Kota Gorontalo ini masih ada satu SPPG yang melayani pendistribusian atau memproduksi makanan bergizi yang selanjutnya didistribusi ke sekolah-sekolah. Dari satu dapur ini mereka memproduksi kurang lebih 3.000 makanan bergizi yang didistribusi ke 14 sekolah. Dan menurut keterangan dari Danrem 133 Nani Wartabone, di Gorontalo sendiri akan dibangun 99 titik dapur atau SPPG yang disebar di seluruh provinsi Gorontalo dan akan melayani kurang lebih 262.800 siswa secara keseluruhan mulai dari PAUD hingga SMA. Dan saat ini memang pelaksanaan program MPG hari ketiga di Kota Gorontalo ini berjalan lancar. Dengan menu hari ketiga ini menurut keterangan dari pihak sekolah diberikan secara bergantian dari beberapa menu yang sebelumnya diberikan mulai dari buah, ikan, dan ayam yang dimasak dengan beragam macam. Dan untuk di Gorontalo sendiri, dari 14 sekolah ini akan dilakukan secara berlanjut hingga ada aturan-aturan yang menambah jumlah sekolah-sekolah seiring dengan pembangunan SPPG yang dilakukan secara bertahap di Gorontalo. Adisti. Oke, baik. Di hari ketiga pelaksanaan makan bergizi gratis bisa dikatakan berjalan dengan lancar di Gorontalo. Ada setidaknya 14 sekolah yang kemudian melakukan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Gorontalo. Terima kasih informasinya, jurnalis Kompas TV Hence Timulaar melaporkan langsung dari Gorontalo. Sebelumnya ada Audrey Zevanya melaporkan langsung dari Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.